Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Ini sebenarnya agak-agak sudah lama ya, tetapi saya angkat. Saudaraku ini seperti saudara yang mohon maaf ya, saya ulangi. Ini saudara kita ini mengajukan pertanyaan mengenai adanya RBW-nya. Tetapi alhamdulillah karena dia sudah menghasilkan saran ya. Ini ada lagi saya catat saudaraku ya, ini ada lagi saya catat ya. Ini ada lagi saya catat di bawah. Karena ini yang di atas ini yang panjang saya sudah jelaskan dan ini akan saya akan paparkan penjelasan secara mendetail. Mudah-mudahan saudara ini bisa paham. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, sobat-sobatku di lapangan tanpa terkecuali Sabang sampai Merauke. Jadi tolong ya saudaraku ya, karena ini terhubung juga karena bulan puasa ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat semua ya, menjalankan ibadah selama 1 bulan penuh. Jadi okelah saudaraku, saya akan menjawab, saya akan baca pertanyaan saudara kita ini karena saya sempat tulis di bawah kolom komentar, tetapi alangkah baiknya kalau saya akan paparkan, saya akan jelaskan secara mendetail supaya saudara kita itu lebih memahami, lebih mencerna ya. Jadi okelah saya bacakan saudaraku. RBW saya 2 tahun. RBW saya umur 2 tahun, sarang walet 91. Apa pendapat guru dan apa cara supaya populasi makin banyak? Nama channel Wison Gaun ya. Nama channel ini Wison Gaun. Terima kasih banyak, ini Wison Gaun. Saya akan memberikan motivasi saudaraku mengenai adanya fasilitas. Saya ulang ya, saya akan memberikan motivasi mengenai adanya fasilitas di dalam ruangan RBW saudara supaya saudara itu bisa tambah meningkat punya populasi, tambah meningkat saudara yang punya walet di dalam ruangan RBW. Begitupun juga saran, karena di sini umur sudah 2 tahun, sarang 91. Termasuk agak lumayan saudaraku ya, termasuk agak lumayan. Tetapi masih perlu dipacu lagi karena ini sudah 2 tahun, berarti 24 bulan ya. Jadi saudara itu langkah apa yang perlu dilakukan saudaraku ya, karena mengenai adanya ini ruangan RBW saudara ini berarti sudah dihuni walet, sudah maksud saya walet sudah berkoloni di dalam. Sisa gimana caranya supaya lebih kita pacu ke depannya, karena ini saudara adalah calon sukses. Kenapa saya katakan calon sukses? Ini sarang ini sudah menghampiri 1 kilo. Kalau belum pernah dipanen, karena ini sarang kalau sudah 2 tahun saudaraku sudah membesar semua ya. Kalau sarang itu lama baru dibuka, itu hanya 115 sarang sampai 120 sudah masuk 1 kiloan. Beda kalau panen per 1,5 bulan atau 2 bulan, biasa itu 140, 135 sampai 150 per 1 kilogram jumlahnya biji sarang dalam timbangan. Kalau naik di timbangan 1 kilogramnya. Tetapi ini mudah saudara ini belum pernah panen ya. Mungkin saudara kita ini siapa yang namanya lagi tadi, Wison Gaun. Mudah saudara ini mengadakan adanya dulu populasinya walet, koloninya walet. Jadi sisa saudara gimana caranya supaya saudara itu melakukan langkah-langkah yang tepat, mengambil langkah yang benar. Jangan sampai saudara itu mengadakan panen rampas. Tetapi saya lihat di sini belum pernah ada panen, karena di sini hanya mengajukan pertanyaan di bawah kolom komentar. Umur dia punya walet saudara kita ini sudah 2 tahun 24 bulan, berarti sarang di dalam itu berjumlah 91 ya. 91 itu sarang, berarti penghuni sarang itu dalam satu sarang 2 burung walet ya, 1 pasang jantan betina, berarti sisa kita kali 2 yang punya penghuni. Kalau 91 sarang berarti 184. Enggak salah ya? Enggak, 182 ya. Karena kalau 90 sarang itu kali 2 berarti 180, tambah yang 1 berarti 2 burung.
berarti 182 burung walet yang punya penghuni sarang di dalam ruangan RBU saudaraku ini, ya. Belum yang dihitung yang belum bersarang, belum yang dihitung yang punya kanak sudah ada anak di dalam di sarang itu. Sejumlah sarang itu, sejumlah biji sarang itu 91. Belum yang kita hitung yang masih ada telur. Jadi itu semua apabila saudara itu bisa menahan diri untuk gimana caranya supaya saudara itu melakukan, adakan dulu populasi walet, ya, perkembangbiaknya walet. Yang kita cari gimana caranya supaya di dalam ruangan RBU saudara itu bisa produktif, ya. Jadi langkah-langkah saudara-saudara itu yang saudara yang harus lakukan itu gimana caranya supaya saudara itu bisa jenius di walet, bisa profesional di walet. Justru selalu saya katakan jangan lepas dari konsisten. Bahasa konsisten itu di dalam ruangan RBU saudara itu perlu, sangat-sangat perlu itu kita perhatikan di dalam ruangan RBU saudara. Karena saudara itu termasuk sudah pemain standar. Kenapa saya katakan sudah pemain standar? Karena sudah menjenjangi 2 tahun umur saudara. Umur RBW saudara, gedung rumahan walet saudara sudah menjenjangi 2 tahun. Ya. Sudah lumayan saudara, karena sarangnya sudah menghampiri 100, namun belum sampai 100 ya, tetapi sudah mendekati. Ya, bisa jadi itu sudah sampai lebih 100 dengan polesan. Hanya saudara menghitung itu adanya sarang yang jadi. Jadi saudara itu sisa konsisten di dalam ruangan RBW, karena kalau begini saudaraku ya, kalau sarang sudah mencapai hampir 191 itu berarti calon kesuksesan saudara Anda, calon keberuntungan Anda. Kenapa saya katakan calon sukses? Karena di sini baru 2 tahun sudah mendekati 100 sarang. Ya, coba. Kalau 91 sarang itu berarti tadi kali 2 induk itu 182, begitupun juga anak. Kalau telurnya itu 1 sarang 2 telur, sampai dia lolos semua, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada hambatan bagi telur itu. Dia akan seperti jumlah induk dan jantan betina tadi, kan 2. Gitu. Saudaraku ya, paham yang apa yang saya maksud? Itu yang saya maksud itu cara supaya walet itu cepat produktif di dalam ruangan RBU saudara. Ya, itu yang langkah yang saudara lakukan supaya walet di dalam ruangan RBW itu bisa beradaptasi, bisa berkoloni, ya, berkembang biak, bertelur dengan aman, nyaman, bikin sarang pun juga begitu. Kuncinya yang mana supaya dia bertelur cepat, bikin sarang cepat, dan populasinya cepat meledak seperti bom? Kuncinya adalah saudara jangan selalu jangan selalu ganggu ruangan RBU saudara. Terkecuali karena ini sudah 2 tahun, tidak apa-apa saudara masuk itu dalam satu kali 1 bulan, tidak apa-apa. Atau 1 kali per 3 minggu, karena sudah menjenjangi sudah 2 tahun, tidak jadi masalah. Yang saudara yang saudara masuk perhatikan apa yang perlu diperhatikan di dalam, yaitu mengenai adanya di dalam fasilitas di dalam ruangan RBU saudara. Fasilitas itu yang mana yang saya maksud fasilitas itu selalu saya angkat setiap saya ngonten, tidak pernah lepas dari adanya kelembaban. Kelembaban itu dari air, adanya suhu udara. Suhu udara itu asalnya dari angin, ya, masuk di dalam ruangan RBW. Bendung kalau ada cahaya keras masuk. Apabila cahaya itu terang masuk, terpantul dari arahnya LMB, dari arah POI LMB masuk di dalam ruangan RBW, itu perlu disekat. Adakan sekat lar di situ, ya, sekat lubang antar ruang, supaya saudara itu walet bisa beradaptasi nyaman, aman, dan tenang. Apabila walet itu tenang, nyaman, aman, yakin aja saudara-saudaraku, ya, pasti saudara apa yang saudara inginkan semenjak saudara mendirikan gedung rumah walet akan saudara dapat ujung-ujungnya.
Yang mana yang sama sudah ujung-ujungnya itu hasil populasi, koloni, dan saran. Ya, yang jelasnya saudara itu menginginkan adalah saran. Tetapi mana tidak mungkin banyak saran saudaraku kalau populasinya kurang, koloninya walet di dalam ruangan RBW kurang. Ya, nah, jadi saudara itu harus pintar-pintar mengetahui adanya populasinya walet di dalam ruangan RBW supaya walet itu bisa beradaptasi nyaman dan berkoloni. Sedangkan walet sukanya itu habitat, ya, habitatnya walet itu lembab, suhunya bagus, aman, nyaman, dan tidak pernah selalu diganggu. Bahasa itu aman itu saudara tidak ganggu selalu di dalam ruangan RBW tempatnya si walet ini, ya. Jadi saudara paham apa yang saya maksud? Jadi saudara harus lakukan, ya, langkah-langkah yang perlu yang saudara lakukan. Optimalkan semua suaranya, suara yang di luar di LMB, suara panggil, suara tarik. Kalau saudara menggunakan suara tarik itu optimalkan. Begitupun juga suara inap, suara huni, suara yang membetahkan di dalam ruangan RBW, itu suara kanakan, suara birahi, suara yang induk yang kasih makan anak, itu suara di dalam itu, ya. Nah, kalau suara tarik itu suara yang bisa menarik dari arahnya di poit, itu tarik, bahasa tarik. Kalau suara panggil itu mendatangkan burung, mengumpang burung, memanggil burung, ya. Nah, itu semua harus optimal saudaraku, ya. Apabila semua optimal ini di antara suara ini, apakah saudara menggunakan suara tarik atau tidak jadi masalah. Yang penting optimal. Begitupun juga di dalam ruangan RBW, usahakan saudara optimalkan, idealkan segala yang dibutuhkan walet, segala sesuatu yang diinginkan walet. Apa yang diinginkan walet, apa yang dicari walet supaya saudara itu bisa tambah banyak waletnya dan sarangnya. Yaitu adalah kelembaban. Itu yang saya bahas tadi. Kelembaban, ya, suhu, bendung, adanya cahaya yang terang masuk baik dari LMB maupun di ventilasi angin. Ventilasi angin itu diletaknya di pinggir, di dinding tembok. Apa saudara menggunakan ventilasi pipa, apa 3 inci atau 4 inci atau berupa batu yang dari cetak ventilasi atau dari kayu, semua bahasa ventilasi, karena itu hanya udara yang masuk di dalam ruangan RBW. Itu walet yang membutuhkan itu hawanya sejuk, itu adanya angin, udara. Tetapi kalau dingin itu lembab, adanya namanya air, itu bahasa air, lembab. Jadi saudara itu gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional itu menghadapi di dalam ruangan RBW saudara, ya. Kalau memang ada bahasa-bahasa di luar saudara-saudaraku, ya, ada bahasa-bahasa di luar, bahasa pantangan, bahasa memancing, kalau saudara bingung, tolong konsultasi aja dengan penjelajah 75. Saya akan memberikan masukan, tambahkan pemahaman gimana caranya supaya saudara itu bisa paham mengenai adanya walet, ya. Nah, itu saudaraku, ya. Jadi saudara itu harus paham, ya, harus mengerti mengenai adanya walet. Jangan saudara itu, kan saudara itu kan sudah punya saran, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara kita itu yang nonton, ya, tolong disimak saudara. Seperti ini saudara kita ini, ya, saudara kita Wison Gaun, ya, namanya Wison Gaun, nama channelnya Wison Gaun. Tidak tahu nama betulnya apa, nama betulnya ini atau nama channel, yang jelasnya namanya tertulis di situ Wison Gaun. Jadi mudah-mudahan ini saudara Wison Gaun ini bisa tambah banyak nanti tambah banyak di depannya. Kedepannya nanti akan maju, meningkat. Ya, itu yang saudara inginkan, dan itu juga yang penjelajah 75 inginkan. Karena sudah banyak saudara-saudara kita itu sudah ada peningkatan semenjak dia mengikuti konten tutorial saya, video saya. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan, sudah banyak peningkatan. Ada beberapa saudara kita pertanyaannya sudah nambah burungnya, ya, sudah. Yang penting dia ikuti arahan saya, apa yang saya katakan ikuti, karena yang saya paparkan saudaraku itu yang semua saya alami, baik keberhasilan maupun namanya kegagalan, begitupun juga namanya keganjalan, ya. Nah, jadi saudara itu harus tahu
harus paham, harus mengerti, mengetahui adanya dunia walet. Kalau saudara sudah punya RBW, berarti saudara itu adalah sudah terjun di dunia perwaletan. Nah, itu yang perlu kita, itu yang sangat-sangat perlu kita pahami, saudaraku ya. Nah, yang kedua itu, ya lanjut dari itu ya, adanya kesabaran saudara-saudara ya. Kan saudara-saudara ini sudah punya sarang 91, alhamdulillah, berarti sudah ada hitungan namanya uang. Kalau saudara mau panen, ya, mengenai adanya panen terserah saudaraku, tergantung dari saudara. Ya, sedikit banyaknya, banyak sedikitnya tergantung dari saudara. Ya, hanya sangat perlu yang dibutuhkan kita itu adalah populasinya dulu. Kalau mengenai adanya panen tidak susah saudaraku, kalau sudah populasi koloni walet sudah meledak, sudah banyak, ya. Apabila walet itu sudah berkoloni di dalam, yakin aja saudaraku, walet itu sampai punah di dalam, tidak akan pergi. Ya. Nah, beda kalau pemula, karena saudara ini sudah bukan pemula lagi, sudah bahasa standar, ya. Karena sudah 91 sarang. Nah, sisa gimana caranya supaya saudara-saudara ini bisa gimana caranya, saya ulang ya, gimana caranya supaya saudara-saudara bisa menambah supaya waletnya tambah banyak ke depannya. Nah, itu yang diinginkan saudara. Karena pertanyaannya di sini, saudara di sini, guru, dan apa cara supaya populasi makin banyak? Itu tadi yang semua saya jelaskan. Ya, jangan selalu diganggu burungnya, karena sudah 2 tahun. Biarkanlah dia berkembang biak dulu, nanti ada saatnya kita panen. Ya, seumpamanya sarangnya berubah warna, karena kalau lama dipanen sarang itu akan berubah warna. Dan harganya juga agak jatuh. Kalau kita panen, tidak jadi masalah saudaraku. Kita kalah di pertama, menang di ujung-ujungnya nanti. Karena sarang ini ibaratkan gini saudaraku ya. Itu sarang ibaratkan sarang pancingan, dijadikan sarang pancingan itu sarang asli. Berkali-kali di situ bertelur, berkali-kali di situ netas anak. Coba, kalau di situ 3-4 kali sampai berapa kali di situ jadi anak, baru saudara buka sarang. Memang sarang itu kalau lama itu jadi bakpao. Ya, kalau 2 tahun itu ya sudah agak. Tapi ada yang bakpao agak putih, agak tinggi harga itu. Tidak jadi masalah saudaraku. Nanti kalau sudah pada toiletnya bisa diatur panennya, supaya pertama aja saudaraku, mengenai adanya itu harga sarang murah kalau kita mengadakan perkembangbiaknya dulu, populasinya, koloninya. Tidak jadi masalah mengenai harga sarang. Nanti di belakangnya, karena sarang itu saudaraku, apabila saudara buka sarang itu akan dibikin lagi, dicetak lagi, modelnya walet gitu. Kalau sudah berkoloni, ya. Jadi yang kita lakukan saudaraku, gimana caranya supaya burung itu bisa bersatu di dalam ruangan RBW. Begitupun juga mengenai adanya fasilitas di dalam ruangan RBW. Gimana caranya supaya bisa menyatu antara suhu dan kelembaban. Begitupun juga adanya cahaya. Cahaya itu perlu sekali kita bendung. Bahasa bendung itu kita adakan sekat, pailin, halangi itu cahaya. Karena ada 2 kendala, ada 2 keuntungan yang dibawa itu sekat. Ada 2 keuntungan itu dibawa sekat lar itu. Keuntungannya yang mana? Mungkin saudara bertanya, yang mana keuntungannya bang? Yang mana keuntungannya guru? Keuntungan itu adalah membendung cahaya supaya ruangan di dalam ruangan RBW itu gelap, reman gelap. Nah, itu yang disukai walet itu yang diinginkan walet. Yang kedua, ya, adanya itu sekat lar, ya. Sekat lar itu, apabila ada sekat lar itu, waletnya di dalam itu nyaman, tenang. Nah, itu tujuannya itu, karena dia membendung cahaya dan menggelapkan ruangan. Itu ada 2, membendung, menghalangi itu pantulan cahaya 1, yang kedua itu menggelapkan ruangan. Nah, itu jawabannya saudaraku. Kalau mengenai adanya sekat lar, yang mengenai adanya sekat di dalam ruangan RBW, apa saudara ingin melakukan kamar-kamar ya terserah dari saudara. Kalau saya itu jangan terlalu banyak kamar saudaraku, karena berikan haknya burung walet. Haknya burung walet itu tempat bermanuver.
tempatnya ruangannya berputar-putar di dalam. Kalau terlalu banyak sekat-sekatnya di dalam itu, apabila saudara masuk di dalam walletnya panik, akan baku nabrak, baku tumbuh, ya, baku nabrak sampai dia itu stres wallet. Jadi ujung-ujungnya walletnya stres, saudara juga ikut stres. Nah, justru saya katakan gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di wallet, saudara bisa jenius di wallet. Itu yang saya maksud, ya. Konsisten selalu di dalam ruangan RBW supaya saudara itu bisa mendapat apa yang saudara inginkan, yaitu adalah populasi dan saran. Nah, itu saudaraku ya. Kalau sudah tercapai semua itu, sudah dilakukan, ya, insya Allah saudara akan mendapat hasil. Seperti teman-teman kita yang sudah merasakan itu. Banyak teman-teman kita itu, grup-grup saya itu. Saya tidak bisa hitung grup-grup saya itu yang panen per kilo-kilo ke atas sampai puluhan kilo itu. Ada grup-grup saya itu saudaraku. Tetapi kalau saya ngonteng gini ya saya orangnya berdikari. Karena kenapa saya katakan orangnya berdikari? Saya ulang ya. Kenapa saya katakan saya berdikari? Bahasa berdikari itu berdiri sendiri untuk saudara. Ya, memberikan pencerahan, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, ya, mengarahkan ke edukasi. Gimana caranya supaya saudara itu bisa jenius. Bahasa jenius itu saudara itu bisa menguasai di dunia wallet. Profesional berarti saudara itu bisa mahir, bisa memahami isi di dalam ruangan RBW itu. Konsisten itu pasti bahasanya telaten. Kita perlu memantau, bukan bahasanya telaten keluar masuk, bukan bahasa itu. Kita memantau. Ya, kalau saudara tidak menggunakan CCTV, gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional? Itu bahasanya. Jadi saudara bisa paham apa yang saya katakan, apa saya maksud, supaya saudara itu bisa paham, bisa berhasil. Apabila saudara sudah berhasil itu ya terserah mau masuk paling ke berapa bulan. Apa mau masuk per 3 bulan 1 kali, karena ada teman-teman juga itu 3 bulan panennya 1 kali. Ada juga per 2 bulan 1 kali, 2 bulan baru panen lagi. Ada juga yang 1 bulan, 1 bulan setengah, ada juga 1 bulan setengah baru dia masuk panen. Ada juga yang 1 bulan baru dia masuk panen. Ada juga per 3 minggu, ada per 2 minggu, termasuk saya masuk panen per 2 minggu. Jadi sisa saya atur, yang mana saya buka, yang mana saya simpan, itu. Jadi jangan adakan panen rampas kalau sarannya baru sedikit, karena terancam bagi si wallet di dalam ruangan RBW saudara. Apabila saudara itu mengadakan panen rampas, berarti mengurangi populasi koloninya wallet, dan wallet itu ujung-ujungnya stres. Paham saudaraku ya? Itu yang saya selalu utarakan mengenai adanya perkembangbiaknya wallet. Produktif di ruangan RBW. Itu yang kita inginkan saudaraku ya, supaya saudara itu bisa memahami. Kan habitatnya wallet itu adalah lembab dingin, aman, nyaman, dan kurang cahaya. Ini ibaratkan goa. Itu saudaraku ya, tapi tidak bisa saudara itu menyamakan dengan goa. Hanya bahasa ibaratkan goa. Gimana caranya supaya saudara itu bisa mengambil sedikit bahasa dari goa. Karena wallet itu suka lembab. Mungkin ada pertanyaan saudara, karena banyak juga pertanyaan, bahasanya saya punya bangunan bank itu agak panas tapi banyak di burungnya. Oke lah, banyak burungnya tidak jadi masalah. Tetapi yang mana yang banyak burungnya, yang lembab dengan yang panas. Namun mana yang berhasil itu yang agak panas itu tapi hanya dihitung berbiji-biji. Tetapi kalau lembab itu yang rata-rata yang cepat dihuni wallet adalah kelembaban. Lembab. Buktinya saudara-saudara dia, kenapa wallet suka di goa? Karena di situ panas. Apa maksud saya ulang ya? Kenapa wallet suka di goa? Karena di situ aman. Suhunya dan kelembabannya itu tidak pernah lari. Ada air di bawah. Coba kau tempat yang panas, mana ada wallet di situ? Paling wallet itu keluar makan itu, berkeliaran itu, bermanuver di dalam ruangan di udara, mencari makan. Istilahnya pakannya, baik di perkebunan, di persawahan, di empang, di pinggir laut, ya, atau di perkotaan. Karena makanannya juga wallet itu banyak di perkotaan itu, semacam kayak itu insan-insan, itu makanannya semua wallet itu. Pakannya wallet bahasanya.
Habitatnya walet itu memang bahasanya kayak di gua, bukan lagi kayak. Habitat walet itu gua. Itu saudaraku ya. Nah, jadi sisa saudara-saudara itu mengutamakan apa yang saya katakan, kalau saudara ini mau tambah banyak walet dan begitu pun juga adanya saran. Itu yang langkah yang kita lakukan saudaraku ya, jangan selalu diganggu waletnya. Ya, adakan dulu populasi saudaraku ya, kalau saudara mau sukses. Karena ini sudah calon sukses ini, karena sudah mendekati 100 saran, baru 2 tahun, wah cepat ini, termasuk lumayan. Ya, Wison Gaun, ini tidak tahu dari mana ya, Wison Gaun ya. Nah, terima kasih banyak saudara ini Wison Gaun karena sharing. Jadi mudah-mudahan kontinu juga, konsisten juga di video saya ya. Nah, diusahakan saudaraku kalau saudara-saudara itu nonton video saya, usahakan ditonton full, jangan setengah-setengah, karena saya punya video itu saudaraku lebih menjauh, itu lebih heboh seperti walet itu kalau di gua itu lebih di dalam, itu lebih banyak walet di dalam ya. Nah, karena kenapa saya katakan ikuti konten tutorial saya, nonton full, di situ ada ilmu ya, sedangkan ilmu yang saya paparkan ya, pengalaman apa yang saya alami saudaraku selama saya terjun di dunia walet, semua yang saya sudah rasakan itu yang saya keluarkan, itu yang saya akan paparkan di konten saya. Itu bukan rekayasa saudaraku, itu ori. Justru saya katakan itu, coba ikuti konten tutorial saya yang lalu-lalu itu ya, mengenai adanya mendirikan bangunan, mengenai adanya panen sarang walet, mengenai adanya memindahkan telur, mengenai adanya memindahkan anak, mengenai adanya sarang imitasi, mengenai adanya sarang asli, mengenai adanya suara, semua lengkap, mengenai adanya memisahkan antara sarang yang berkualitas rendah, berkualitas standar, dan berkualitas tinggi, karena saya juga membeli sarang saudaraku ya. Justru saya katakan itu, saya rangkum kalau mengenai adanya dunia walet. Yang penting ada bahasa walet ujungnya. Nah, beda kalau bahasa ayam, bahasa kerbau, bahasa sapi ya lain lagi itu. Nah, kalau mengenai adanya perwaletan, saya akan angkat saudaraku. Ya alhamdulillah, belum lama juga di walet, sudah mendekati 20 tahun. Melebihi, sudah lebih 20 tahun di walet. Nah, justru saya selalu katakan sudah lama makan garam. Ya, ilmu yang saya resapi, ilmu yang saya dapatkan itu mengenai di dalam ruangan RB saya maupun juga di luar lapangan. Begitupun juga yang saya tangani binaan saya, yang saya rehab, ya saya tender mulai dari cakar sampai selesai, 1 lantai, 2 lantai sampai seterusnya. Karena pernah saya katakan, saya pernah menangani bangunan saudara itu 6 lantai. Coba itu 6 lantai itu kalau kita di atas ujungnya itu seperti mami itu, orang sebut di bawah kecil sekali, baru tinggi bukan 2 meter lagi, 1 lantai tinggi. Lantai pertamanya itu saudara itu 2 meter 75 baru lantai pertama. Coba berapa meter sampai ke 6 lantai, 7 lantai dengan posnya di atas, 7 lantai dengan potnya. Coba hitung saudaraku, lantai pertama saja 2 meter 75, lantai yang kedua 2 meter 70, berarti baru dua lantai saudaraku itu sudah 5 meter lebih. Nah ini 6 lantai. Naik lantai ketiga itu 2 meter 50. Naik lagi lantai keempat 2 meter lagi 50, berarti berapa? Sudah hampir 6 meter. Ini baru melantai keempat ini saudaraku, ini sudah hampir 6 meter kurang lebih. Naik lagi ke lantai atas 2 meter 25. Naik lagi ke lantai ke atas 2 meter lagi 25. Wah, tambah lagi di atas itu poinnya itu ya 2,5 meter kali 2,5 meter persegi, panjang kali lebar kali ketinggian, panjang tinggi. Luasnya itu bangunan saya tangani saudara-saudaraku itu 8,5 kali 13,5. Coba luasnya itu. Yang punya bangunan itu dia punya PT Spedisi. Banyak uangnya saudaraku ya. Alhamdulillah sudah berhasil. Nah, gimana cara saudara supaya bisa profesional di walet? Sudah banyak saya tangani alhamdulillah saudaraku. Justru saya katakan saudaraku sudah banyak makan garam.
Jadi apa yang saya paparkan, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan selama saya di dunia perjalanan walet, di dunia perwaletan, ya, semua itu yang saya rasakan, yang saya nikmati saat-saat ini, ya, jenjangnya, kelukesannya, cobaannya, hambatan, tantangannya, rintangannya, semua saya sudah alami, saudaraku. Mengenai adanya parfum, mengenai adanya bahasa makanannya walet, semua sudah saya alami. Mengenai adanya pancingannya walet, mengenai adanya suara, berapa macam suara, mengenai adanya bahasa asap, mengenai adanya bahasa asap itu kalau ada tetangga yang memasak-masak, mengenai adanya bau-bau aroma semacam daging, bumbu-bumbu, apa kewaling tidak terganjal, konsultasi saya sama penjelajah 75, saudaraku. Konsultasi saya dengan saya, semua saya akan kupas mengenai adanya perwaletan. Yang ada suaranya, yang tidak ada suaranya, yang ada suara panggilnya, ya, yang ada suara tariknya, yang tidak ada suara tariknya, yang menggunakan media sarang pancingan, yang tidak menggunakan media sarang pancingan, yang menggunakan parfum, yang tidak menggunakan parfum, semua saya akan angkat, saudaraku. Kalau saudara bertanya mengenai adanya perwaletan, mengenai adanya harganya sarang, mengenai adanya kualitasnya sarang, cara menyimpang sarang, ada semua. Sisa saudara itu mengajukan pertanyaan ke saya, insya Allah. Apabila ada pertanyaan yang bisa saya angkat. Tetapi pesan saya, saudaraku, ya, tolong kalau tulis di kolom komentar, tulis daerahnya, ya, supaya saudara juga itu ikut namanya juga. Pasti saya sebut daerahnya. Oh, teman ini, nah, bahasanya hablum minan nas, hubungan sesama kita, sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan nafsi. Selalu saya katakan itu, ya. Jangan lepas dari itu, saudaraku. Hubungan kepada Allah, tidak mengenal itu agama apapun itu, bukan agama Islam saja. Hubungan pasti semua itu ada bertuhan, semua ada pegangannya, semua ada keyakinannya, kepercayaannya. Bukan Islam saja, agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan lain-lain sebagainya. Ya, saudaraku, ya. Jadi itu yang saya paparkan, apa yang saya katakan, saudaraku. Tolong diikuti konten tutorial saya dan jangan tonton setengah-setengah, saudaraku, ya. Karena kalau nonton setengah-setengah itu ujung-ujungnya kita tidak paham itu apa yang saya katakan, apa yang. Karena kalau kita namanya menimba ilmu, agak berat memang berat, kita butuh perjuangan. Justru saya selalu katakan, saudaraku, tanpa terkecuali sobat-sobatku, ya, kerabat-kerabatku dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali kita sama-sama berjuang, ya. Saudara berjuang, saya juga berjuang. Saya berjuang, saudara juga berjuang. Saudara mendoakan saya juga akan mendoakan saudara. Itu bahasa itu hablum minan nas, hubungan sesama manusia, ya. Nah, itu hubungan kepada Allah itu mendoakan. Nah, itu wa hablum minan nafsi, ya, hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan nafsi. Hubungan kepada diri, pemahaman diri, hati nurani, ya, naluri kita, batinnya, hati kita, ya, kejiwaan kita, roh kita, karena kita adalah ciptaan dan kita akan kembali ke situ. Manusia itu hanya sesaat hidup, ibarat ini panggung sandiwara, dunia ini panggung sandiwara. Ada lagunya itu, siapa? Ahmad Akbar, ya, siapakah itu? Suaminya pokoknya tidak tahu. Ahmad Akbar itu ikan pausi kah, kalau tidak salah. Ikan pausi. Nah, itu lagunya itu. Tidak salah. Nah, itu saudaraku, ya. Jadi oke, saudaraku, itulah yang saya paparkan mengenai adanya ini Vision Gaung. Mudah-mudahan, ya, dan teman-teman kita, saudara kita lakukan apa yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan saudara kita itu bisa merasakan apa yang saudara pernah alami dan pernah merasakan saat ini. Yang saudara kita sudah merasakan hasil di dunia perwaletan. Begitupun saudaraku, ya, tanpa terkecuali. Ya, mohon saudaraku, ya, kalau ada yang mau ditanyakan, tolong sharing di Penjelajah 75.
mengenai adanya walid dan mengenai adanya jati diri. Begitupun juga walid, karena sama-sama diciptakan. Mengenai adanya keberhasilan, kegagalan, keganjalan, silakan sharing. Ya, kita sama-sama berjuang. Insya Allah mudah-mudahan ada titik jenuhnya, ada titik ujungnya. Oke? Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena saya manusia biasa, punya keterbatasan, dan terhubung ini bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sampai selesai Ramadan ini 1 bulan penuh, ya. Nah, itu pesan saya saudaraku ya. Bersabar apapun yang terjadi, karena itu satu cobaan dari Allah Maha Kuasa, ya. Dan apabila ada cobaan, keganjalan itu, tantangan, hambatan, rintangan, ujian itu kita harus belajar di situ. Ibarat seumpamanya saudara gagal, kan banyak teman-teman kita yang gagal di luar lapangan itu, yang selalu melihat bangunannya itu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, jenuh, bosan, akhirnya ujung-ujungnya stres. Karena kenapa? Begitu itu terus, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, ya. Jadi itu pesan saya saudaraku, apabila ada kegagalan, karena kegagalan itu satu cobaan, dan cobaan itu tidak ada bahasa coba-coba. Begitupun rezeki, tidak ada bahasa coba-coba kalau rezeki datang. Begitupun juga cobaan. Kalau ada cobaan, kegagalan, belajar kita di situ, ya. Hadapi, jangan mengeluh, karena kegagalan itu adalah satu cobaan untuk kita belajar menuju kesuksesan. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang bersama saudaraku, hanya Allah yang sempurna.